Adapun komponen ajaran Islam mengenai ihsan, tadi kita sudah bahas bahwa komponen ajaran Islam ada 3. Yang pertama iman, membahas tentang akidah, teologi, ilmu kalam dan lain sebagainya. Yang kedua syariah, yakni tentang syariat, membahas tentang muamalah, ibadah, ataupun lebih spesifiknya yakni berkaitan tentang hukum-hukum seperti pembahasan tentang ilmu fikih. Dan yang ketiga adalah ihsan. Nah, ihsan ini yakni berkaitan tentang akhlak. Sedangkan materi yang membahas tentang itu seperti tasawuf ataupun pembersihan hati, seperti yang kita kenal istilahnya yaitu tazkiyatun nafs. Apa itu tasawuf? Tasawuf berasal dari kata sufah. Pendapat yang pertama mengatakan tasawuf berasal dari kata sufah. Sufah yaitu orang yang senantiasa berada di serambi masjid. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang orang-orang sufi pada masa itu tinggal di beranda-beranda masjid. Karena apa? Karena mereka belum memiliki tempat tinggal. Di antaranya orang-orang yang pernah menjadi ahlus sufah yaitu termasuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Para ahlus sufah ini, orang-orang yang tinggal di beranda Masjid Madinah itu, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sedekah, maka Rasulullah membagikan kepada mereka. Apabila Rasulullah mendapatkan makanan, mendapatkan lain sebagainya, Rasulullah berbagi kepada mereka. Dan mereka, orang-orang yang tinggal di serambi masjid itu, orang-orang yang berkhidmat kepada Rasulullah. Dan yang kedua, kata tasawuf atau orang yang disebut sufi itu diambil dari kata as-sof. Apa itu as-sof? As-sof yaitu maksudnya orang yang berada di barisan pertama dalam sof-sof sholat berjamaah. Mengapa dikatakan demikian? Karena terlihat pada masa itu orang-orang sufi itu orang yang sangat bersemangat di dalam hal beribadah, sehingga ia tidak mau terlewatkan sholat berjamaah dan di posisi sof pertama. Dan yang ketiga, kata sufi itu berasal dari kata sofa atau yang artinya hati yang lembut, jernih, bersih. Dan karena apa? Karena memang orang-orang tasawuf itu orang-orang yang senantiasa sibuk untuk membersihkan hatinya dan mengkosongkan hatinya dari hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kata sufi itu berasal dari kata suf, yakni orang yang memakai kain kasar. Kenapa? Karena memang orang-orang sufi pada masa itu mereka tidak terlalu mementingkan perihal makanan, perihal pakaian, karena mereka lebih mementingkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga pakaiannya terlihat kumuh, bahkan kulit domba, pakaian terbuat dari kulit domba, pakaian terbuat dari kain kasar mereka pakai. Dan mereka dikenal seperti itu. Akhirnya orang mengatakan bahwa ahli sufi itu, orang-orang sufi itu berasal dari kata as-suf. Namun dari 4 pendapat ini, maka yang paling disepakati yaitu pendapat bahwa sufi itu berasal dari kata sofa, yaitu orang yang jernih, orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Sedangkan ulama-ulama, tokoh-tokoh, ahli-ahli tasawuf di dalam bidang tasawuf, yaitu bisa kita kenal di antaranya ada Imam Abu Nu'aim Al-Isbani, ada Imam Ghazali, ada pula Al-Hafiz Ibnu Shalah, ada Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Subki, ada Ibnu Arabi, Jalaluddin Ar-Rumi. Bahkan ulama yang selain dia
mahir, selain dia seorang mujtahid di dalam bidang fikih, namun juga dia seorang yang bertasawuf. Yakni diantaranya adalah Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Malik bin Anas atau Imam Malik, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau kita kenal dengan Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Apa komentar-komentar para ulama mengenai tasawuf ini? Di antaranya kita bisa lihat pendapat Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa barang siapa yang mengamalkan fikih tanpa tasawuf, maka dia fasik, dan barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih, maka ia kafir zindik. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, maka ia mencapai hakikat ilmu, mencapai ilmu yang hakikat. Jadi pentingnya kita dalam mengimbangkan sinergi antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i mengenai tasawuf, yakni ia berkata bahwa selama saya berteman dengan para sufi, saya mendapatkan dua pelajaran penting. Yakni yang pertama, para sufi mengatakan waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Yang kedua, mereka mengatakan nafsumu jika tidak kau sibukkan dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Itu komentar Imam Syafi'i mengenai tasawuf. Adapun komentar Imam bin Hambal mengenai tasawuf, beliau pernah berkata kepada putranya, dia berkata, "Wahai anakku, bergaullah dengan mereka. Wahai anakku, bergaullah dengan mereka." Yakni para sufi, karena sesungguhnya mereka akan memberikan berkah kepadamu dengan keluasan ilmu, muraqabah, dengan rasa takut kepada Allah, dengan zuhud dan cita-cita yang tinggi. Itu komentar Imam Hambali mengenai tasawuf. Tokoh-tokoh tasawuf ini bukan hanya mereka mementingkan daripada akhirat semata, tidak mementingkan duniawi, kerjanya hanya ibadah, zikir, sholat. Namun kita bisa lihat kiprahnya sangat luar biasa. Yakni yang pertama adalah Said Ahmad Badawi. Kiprahnya dapat kita lihat dalam peperangan salib. Mereka tokoh-tokoh tasawuf ini ketika malam hari mereka sholat yang panjang, zikir yang panjang, ruku yang panjang, sujud yang panjang. Namun di siang harinya mereka berjihad, mereka berperang bagikan singa. Malam mereka menangis mereka kepada Allah. Di siang hari mereka berjihad dengan keras sehingga menggetarkan, menakutkan orang-orang musuh-musuh Allah, yakni kaum-kaum kafir. Ada juga Syekh Abu Hasan As-Sazili, yaitu kiprahnya dapat kita lihat di kota Al-Mansurah. Kita lihat juga Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, yaitu kiprahnya dapat kita lihat dalam perang melawan Prancis. Ada juga Syekh Umar Al-Mukhtar, kegigihannya dapat kita lihat dalam perang melawan Italia. Ada juga Syekh Al-Muqrani, kegigihannya dapat kita lihat dalam perang melawan Prancis. Luar biasa, ini merupakan tokoh-tokoh tasawuf. Mereka pun berjihad dengan gigih melawan orang-orang kufar. Ada juga Syekh Haddad, kiprahnya dapat kita lihat dalam perang melawan Prancis. Dan adapun yang sekarang ini yang bisa kita lihat pada masa modern, yakni para mujahidin Irak. Para mujahidin Irak itu para sufi, ahli tasawuf. Mereka adalah orang-orang sufi, orang-orang ilmuwan, para mujahid dari Thariqah Naqsabandiyah. Ya, cukup sekian materi dari sumber ajaran Islam, sumber ajaran agama Islam, dan alhamdulillah semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita ambil manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.